Assalamualaikum, selamat pagi kawan mancing. Ketemu lagi dengan saya Agus. Nah, di video kali ini saya tidak mereview joran atau reel atau apapun itu. Tapi di video kali ini saya mau berbagi, bro. Berbagi tentang bahan dasar joran serta keunggulan dan plus minusnya lah gitu. Joran yang kita kenal dari dulu, joran atau tongkat pancing kalau kata orang Malaysia, itu ada dari berbagai bahan, bro. Yang pertama yaitu fiber. Lalu kita ada kenal lagi dengan sebutan komposit atau modulus lah gitu. Lalu yang berikutnya ada lagi grafit. Lalu yang berikutnya ada lagi karbon. Nah, jadi si grafit ini bahan dasarnya plastik, bro. Bahan dasarnya itu terbuat dari biji plastik yang diolah sedemikian rupa, lalu dibikinlah dia menjadi serat seperti ini. Dan inilah yang disatukan lalu dipres, dikasih lem, dipres sampai dia berbentuk blank joran. Dan keunggulan si fiber ini, bro, keunggulan si fiber ini, dia sangat alot, bro, kuat. Hanya saja lifting powernya serta bobotnya berat, lifting powernya kecil, gitu loh, bro. Nah, dan kelebihan daripada si fiber ini, dia tidak menghantar listrik. Jadi artinya walau waktu kita pakai mancing, cuaca kurang bersahabat, ada mendung, si fiber ini aman, bro. Yang menghantar listrik waktu kita pakai paling ring guide-nya, karena itu kan besi ya, bro. Nah, lalu si fiber ini dikembangkan lagi karena dia berat, dikembangkan lagi kalau nggak salah dulu pembuat pertamanya itu yang berbahan komposit, yaitu fiber hollow, bro, fiber bolong. Kalau nggak salah pembuat pertamanya itu tuh merek Wonder. Kalau kawan-kawan mancingnya udah sekitar 10 tahun atau 20 tahun pasti tahu merek Wonder gitu loh, bro. Nah, lalu semakin kesini pancingan itu dikembangkan lagi untuk mengejar ringan, mengejar lifting power yang lebih gede, lalu keluarlah grafit. Nah, grafit ini sebenarnya berbahan dasar karbon, bro, karbon. Nah, si karbon ini kan terbuat ini kan hasil bumi ya, dia seperti bongkahan batu begitu. Nah, cuma si karbon ini karakternya kaku seperti kaca, dia tidak bisa melengkung, bro, dia tidak bisa melengkung. Nah, untuk dia bisa melengkung, dicampurlah serat karbon ini dengan serat fiber, dijalin, dirajut begitu, bro. Si fibernya ini untuk menahan dia waktu melengkung, dan si karbonnya inilah yang menimbulkan lifting power serta bobotnya yang ringan. Dan pabrik pertama yang membuat joran berbahan grafit yaitu Penwick, bro. Penwick, brand Eropa sono lagi, bro. Wonder itu juga brand Eropa. Tapi informasi yang saya dapat bahwa Wonder sama Shakespeare itu sama. Terlepas dari benar atau enggaknya saya juga kurang paham, tapi melihat beberapa produk dari Shakespeare itu sama persis dengan Wonder yang dulu beredar di Indonesia. Bahkan saya pernah punya, bro. Nah, lalu pabrik-pabrik lain itu berinovasi, bro, berinovasi, persaingan, dikembangkanlah si grafit ini, yaitu karbon tapi dicampur dengan serat Kevlar yang dipakai buat
rompi anti peluru bro. Dan ini semakin membuat dia semakin ringan, semakin lifting powernya semakin gede, tapi dengan konsekuensi harga yang semakin tinggi, ya seperti joran-joran Sultan lah gitu. Dan joran yang berbahan karbon campurannya Kevlar bro, jangan berharap harganya ini di bawah 5 juta, jangan berharap ya bro. Nah, lalu kenapa bang kalau grafit itu ada yang mahal ada yang murah, karbon juga sama? Nah, yang menentukan harga grafit itu, kita ngomong blank ya, di luar daripada aksesoris, mahal atau tidaknya itu tingkat kekerasannya bro. Jadi tingkat kekerasan mesin presnya. Kalau dibanyakan joran banyak kita lihat dia ada tulisan 20T, 24T, 30T, bahkan sampai 40T gitu. Nah, itulah yang menyebabkan dia seratnya itu semakin padat karena mesin presnya semakin berat, semakin padat, dan karbonnya itu walaupun dia tipis dia semakin keras bro, semakin keras, dan efeknya lifting powernya semakin gede, bobotnya semakin ringan gitu loh bro. Dan itulah yang menyebabkan dia harga dia berbeda-beda gitu. Nah, serat karbon juga sama bro, karbon juga sama. Nah, dia dibikin beberapa lapis, ada yang dijarin lurus dari bawah, lalu atasnya dibikin yang serat kayak rajukan tikar, lalu bagian atasnya lagi dibikin spiral atau X-wrap yang banyak kita kenal sekarang. Jadi dia dibikin berapa lapis lalu dipres gitu loh bro, dipres. Karena karbon sama grafit sama fiber komposit itu aslinya dia lembaran bro. Nah, mesin presnya inilah yang menentukan dia tingkat kekerasannya bro. Makanya ada yang dibilang nanokarbon. Nanokarbon itu serat yang sangat halus lalu dipres sok kencang mungkin sehingga dia kelihatannya tipis banget bro, ringan banget, tapi memiliki power, kekuatan serta lifting power yang sangat gede. Dan itulah yang banyak dicari dan harganya dia juga tidak main-main. Kalau yang saya banyak saya jumpai di Indonesia itu GT Zero. Dia menggunakan nanokarbon sehingga dia tipis banget, tapi kemampuannya jangan tanya bro. Nah, si serat karbon ini atau si serat grafit ini atau si serat fiber ini dia bisa dibikin padat, bisa dibikin hollow bro. Makanya banyak kita lihat seperti belakangan ini joran Pioneer Evo, Pioneer Trisula, dia menggunakan fiber solid, karbon solid. Jadi dia seratnya itu digulung solid aja bro gitu. Sama prosesnya dengan pembuatan joran fiber solid, sama gitu. Dan dia si karbon solid ini memang kuatnya melebihi si karbon fiber. Dia lebih ringan, tapi lifting powernya tetap kecil bro, daya lontarnya juga tetap kecil. Itulah kenapa pabrik tidak pernah membuat joran popping atau joran casting berbahan solid, karena daya lontarnya kecil bro. Lalu bagaimana dengan sutet bang? Kan kuat. Oke, sutet itu perlu kawan tahu, sutet itu kepanjangan dari saluran tegangan tinggi. Hati-hati bro, hati-hati. Itulah kenapa pabrik tidak bikin itu, karena itu sangat berbahaya bro. Waktu kita pakai mancing, apalagi kawan-kawan yang senang mancing di laut atau di kolam, ketika cuaca buruk ada petir, geluduk, si sutet ini paling duluan kena bro. Jadi walaupun karbon itu dia ada logo petirnya, artinya berbahaya kepada petir, karbon atau grafit, tapi si sutet lebih berbahaya, biar kawan-kawan tahu. Nah, jadi ini kembali ke kawan-kawan,
Mau tetap pakai sutet mengabaikan keselamatan dengan resiko kena petir, atau tinggalkan. Kalau saya bro, saya kepada kawan-kawan mancing saya dimanapun maupun baru kenal atau kawan lama, saya tidak pernah menyuruh mereka menggunakan sutet, karena keselamatan pribadinya dia beserta kawan-kawan lain buat saya tidak boleh ditawar bro, harus jadi prioritas. Kalau toh ngejar kuatnya, pakai fiber aja, murah kok, harganya sama aja dengan sutet, tapi resikonya sutet jauh lebih tinggi, paling berbahaya bro. Lifting powernya 0, berat iya, berbahaya iya. Lalu apa yang kalian ambil, apa yang dibanggakan dari dia? Lebih bagus fiber solid bro. Fiber solid kuat iya, berat iya, resiko minim. Lalu apa yang dibanggakan dari sutet? Gak ada bro, gak ada. Dia jauh lebih berbahaya dibanding karbon yang ada tempelan logo petir. Jauh lebih berbahaya sutet bro, karena sutet itu saluran tegangan tinggi, sedikit aja kilat dia bisa nyamber bro. Dan kawan-kawan mancing pasti tahulah ketika itu terjadi dan joran itu ada di samping kalian atau pas kalian pegang, tahulah seperti apa yang akan terjadi gitu loh bro. Jadi mudah-mudahan ini jadi bahan pertimbangan buat kawan-kawan mancing, dan mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai acuan masukan buat kawan-kawan mancing dalam memilih joran atau waktu kawan mau custom. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan yang sangat bermanfaat buat kawan-kawan sebelum memutuskan harus ngambil blank apa atau harus membeli bahan joran yang seperti apa. Dan dari saya pribadi, sutet jangan pernah pakai sutet bro, jangan, risikonya terlalu besar, tidak sepadan dengan keselamatanmu bro, tidak sepadan dengan keselamatan kawan-kawan di sebelahmu, kawan mancingmu. Tidak bro, tidak. Oke bro, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan mancing, dan akhir kata assalamualaikum, salam kebajikan.